Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, catatan berita-berita politik atau catatan news politik cantik kedua minggu ini adalah terkait dengan semakin luasnya pemberitaan masalah pemilu 2024. Kalau sebelumnya terfokus hanya masalah pilpres atau lebih spesifik lagi capres dan cawapres, maka di akhir Agustus ini sudah berkembang menjadi caleg. Nah, caleg yang tersoroti adalah caleg-caleg LGBT yang konon menurut berita ini adalah banyak. Nah, itu salah satu yang diungkap oleh kader PKS. Nah, bagaimanakah catatan politik terkait dengan masalah LGBT ini? Sebetulnya di hari Kamis lalu kami sudah menyampaikan tentang masalah LGBT dan pemilu atau politik atau upaya mereka untuk melegalitas hubungan mereka secara undang-undang. Nah, catatan kali ini kita lihat dari catatan-catatan yang berserakan di holisticleadershipblogspot.com, blog saya atau blognya Darwono Tuan Guru. Ketik aja di Google Darwono Tuan Guru, akan muncul berbagai tulisan dan tinggal pilih yang terkait dengan LGBT. Ya, terutama yang ada adalah skandal homosexual issue in USA and Indonesia ada di tahun 2011 dan juga masih banyak lagi. Ya, bisa dibuka di blog saya holisticleadershipblogspot.com. Nah, atau mungkin kalau covernya adalah Darwono Institute of Thinking. Banyak sekali pemikiran-pemikiran saya yang ada di blog itu dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, terutama juga yang menyebarkannya. Nah, kita mulai dari masalah LGBT yang diperjuangkan secara legal, mulai dari studi komparatif ke Belanda saat DPR dipimpin oleh Marsudi Ali dan Anies Mata yang mengadakan studi banding atau studi etika ke Yunani. Tapi nyatanya sebagian nyebrang ke Belanda untuk belajar undang-undang perkawinan sejenis. Inilah beritanya. Catatan pertama datang dari belajar etika di Yunani para anggota DPR. Ternyata di samping belajar etika di Yunani, sebagian anggota DPR disinyalir nyebrang ke Belanda untuk belajar komparasi tentang perkawinan sejenis. Inilah penampakan kapal yang disinyalir itu. Dengan demikian, bahwa upaya melegalkan hubungan sejenis telah diupayakan sejak lama
Tahun ini tentu saja mereka dapat support dari teman-teman mereka di USA karena Amerika sudah meresmikan perkawinan sejenis. Karena pencalekan sudah berlangsung, maka tinggal bagaimana kita tidak menyelih mereka. Malah salahnya bagaimana caranya? Apa ciri-cirinya? Masalahnya kita sering terjebak pada masalah stereotip. Ini adalah salah satu contoh stereotip yang ada pada lagu zaman Ebit. Lelakinya digambarkan sebagai lelaki yang lemah gemulai, sedangkan perempuannya, lesbiannya, dikatakan sebagai perempuan yang kelelakian atau yang disebut sebagai tomboy. Nah, hal itu tidak sepenuhnya berlaku sekarang. Melalui blog kami, theholisticleadershipblogspot.com, kami juga mengungkap tentang masalah homoseksual. Contohnya, homosexual scandal issues in USA and Indonesia. Nah, hal lain adalah tentang ciri-ciri hasil penelitian dari seorang gay. Hasil penelitian Profesor Charles Bosworth tentang fonetik. Ada perbedaan antara orang gay dan orang-orang normal. Perbedaannya adalah pada tekanan bunyi desis S. Orang-orang gay sangat mendesis dan tentu saja terdengar mendesah-desah kalau bicara melewati huruf S. Nah, tentu saja ini ciri yang mungkin bisa kita lakukan ketika mereka berkampanye. Dan tentu saja karena mereka juga cirinya adalah banyak bicara, jadi mudah ember seperti bencong salon. Nah, juga mereka sangat wangi. Wanginya tentu saja orang mengatakan seperti wangi di Taman Lawang. Nah, wajahnya ada tatapan tapak duduk. Dan ciri khas lainnya adalah yang nyeleneh, ada suka belanja. Padahal lelaki itu menunggu istrinya belanja saja tidak sabaran. Tadi sudah saya katakan jago bicara sehingga mudah untuk dititeni dengan bunyi desisnya. Dan tentu saja ciri lainnya adalah tatapan dan colekan. Orang gay paling suka menatap bagian pantat. Itulah daerah sasaran mereka. Dan perilakunya kalau sudah dekat, dia akan sangat lembut, juga duduk dekat-dekatan sambil menyilangkan kakinya yang menunjukkan itu adalah sangat nyaman. Itulah ciri-cirinya dan mudah-mudahan membantu kita. Politik cantik 2 awal minggu ini terkait dengan masalah upaya legalitas perkawinan sejenis yang telah diperjuangkan secara lama, sejak lama maksudnya. Nah, bagaimana kita akan berstrategi untuk bisa menghadangnya? Nah, tentu saja kembali pada kita sendiri. Yang penting adalah beberapa ciri yang kami sampaikan bisa menjadi ugeran paling tidak dalam memilih orang-orang yang non-LGBT dan tidak terbau LGBT. Nah, tetapi yang paling penting adalah informasi terdekat dari mereka yang kenal caleg itulah yang terpenting. Dan semuanya harus diistikharahkan pilihan calon Anda. Dan hindari juga di partai yang mungkin menumpuk calon-calon itu, karena memang kalau itu suaranya nanti digabung bisa menjadi calon yang jadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.